Jadi sebetulnya UKT itu memperlihatkan kepada kita kali pertama Pak Prabowo, Pak Jokowi dalam 9 tahun Programnya masa ini ya, ditolak pemerintahannya tidak ada satupun kekuatan politik yang mendukungnya. Lalu apa yang terjadi? Dia mundur. Gitu loh, dia mundur. Gitu. Jadi ini sebenarnya juga bisa dibilang bahwa kekuasaannya Jokowi sebagai presiden ini akan mulai memudar ya. Pada tingkat tertentu begitu. Satu gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan Pak Jokowi kehilangan rekan yang betul-betul bisa dia pegang. Gitu kan? Jadi mulai ditinggalkan ini ceritanya pelan-pelan ini. Ceritanya beda ketika dia bersama dengan PDI. PDI sekalipun nggak setuju misalnya, dia tetap akan teguh. Dia akan bela Pak Jokowi di depan gitu ya. Halo penonton MPTV, bertemu lagi dengan saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Ngeteh Nong. Ngeteh bareng saya Nong Darul Mahmadah. Dan masih saya ditemani oleh Bung Ray Rangkuti. Nah, Bung Ray, makasih nih. Sama-sama. Jadi ini kita tahu bahwa Presiden Jokowi ini bulan Oktober akan selesai. Jadi istilahnya tinggal menghitung bulan nih, tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kita ngelihat tiba-tiba kok dia mengeluarkan kayak semacam program yang bikin heboh, yang menurut publik itu sangat-sangat tidak pro rakyat gitu loh. Padahal kita tahu Jokowi ini kan dari rakyat gitu kan, yaitu yang lagi ramai itu Tapera ini loh, Tabungan Perumahan Rakyat. Jadi semua karyawan, semua yang bekerja baik itu ASN, TNI, Polri, bahkan swasta itu akan dipotong 3% dari nilai gajinya. Ini kan orang rame gitu. Nah kemudian rame nih sampai dikait-kaitkan sebenarnya kan kayak kalau saya ngelihat tuh ada semacam trauma di publik, di masyarakat terkait ini nih uangnya mau dikemana, bahwa rumah itu penting iya gitu kan. Tapi orang tuh jadi ini karena korupsi yang luar biasa nih di kita ini, kayak nggak percaya lagi dengan program-program kayak gitu loh. Nah Bung Ray ini gimana ngelihat program-program Jokowi yang akhir-akhir ini? Saya kira bukan hanya Tapera ya. Sebelumnya itu kan ada UKT. Nah UKT yang itu juga, padahal 20% anggaran pendidikan APBN itu kan buat pendidikan. Dan itu cukup menyita perhatian banyak orang kan. Tapi di luar itu juga mendorong revisi undang-undang MK, mendorong revisi undang-undang penyiaran gitu ya, mendorong revisi undang-undang Kementerian Negara, itu juga tindakan yang menurut saya tidak populer juga sebetulnya gitu. Ya kan? Itu seperti jangan-jangan dia konsisten dengan pernyataannya yang dia bilang dia tanpa beban gitu ya. Sehingga kemudian dia mengeluarkan program-program yang memang yang nggak peduli juga dengan respon publik gitu loh, yang marah kan sebenarnya. Ya bisa juga karena ya semarah-marahnya Anda kan saya udah mau berakhir Oktober gitu kira-kira ya kan. Jadi ada faktor itunya udah nggak peduli kan itu artinya. Iya itu satu. Nah yang kedua, toh yang akan melanjutkan nanti adalah Pak Prabowo dengan anaknya kan. Nah mungkin beliau mengatakan biar nanti Pak Prabowo dan anaknya kalaupun melanjutkan program ini nggak ketiban lagi serangan gitu. Karena serangan pertamanya udah kepada dirinya kan. Iya, gitu. Udah ditimpakan kepada dirinya. Nanti jadi kan dia pasang badan. Pasang badan lah. Nanti kan Pak Prabowo dengan anaknya, kalaupun diserang orang akan mengatakan ini kan program yang sudah dilaksanakan dahulu, diputuskan dahulu. Kita cuma melanjutkan bla 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 gitu. Jadi tingkat serangan orang nggak terlalu tinggi gitu. Jadi biarkan ditumpahkan sekarang kepada Pak Jokowi, nanti program ini ya tinggal dilanjutkan oleh Pak Prabowo maupun anaknya begitu ya, dengan sedikit mungkin penolakan dari masyarakat gitu. Nah oleh karena itu kelihatan sekarang jor-joran nih ya belanja
program-program yang kelihatan kontroversial. Ya, undang-undang penyiaran jelas ditolak oleh masyarakat pers kan. Betul. Kedua, undang-undang Konten kreator, bukan hanya pers tapi juga konten kreator, karena gitu kan ya. YouTube segala macam akan benar-benar harus ada filter kan, Ya, harus dilaporkan, ya. verifikasi istilahnya. Nah, yang kedua adalah soal undang-undang MK jelas ditolak Mm-mm. oleh pegiat hak asasi, pegiat demokrasi, penegakan hukum dan seterusnya gitu ya. Undang-undang Kementerian Negara jelas pegiat demokrasi macam-macam itu juga menolak ya rencana ini gitu ya. Nah, kalau UKT jelas mahasiswa gitu ya. Kemudian juga Tapera ini mungkin saya dengar kelompok buruh ya kan, kelompok ya kalau ASN, TNI, profesional dari pengusaha, macam-macam. Apindo udah menolaknya. Makanya ada seterusnya gitu. Nah, jadi apa namanya itu ya, ya kontroversi ini akan dihadapi oleh Pak Jokowi lah kira-kira begitu. Nah, masalahnya itu muncul adalah apakah pelanjutnya ini setuju juga dengan rencana ini. Nah, disinilah masalahnya itu. Jadi masalahnya ini apakah nanti Pak Prabowo ini akan meneruskan program-program ini atau malah akan dihentikan gitu loh karena kontroversinya. Apakah setuju atau tidak ya? Kalau setuju kan dilanjutkan kan. Kalau nggak setuju ya jelas ada aturannya dibuat tapi nggak dilaksanakan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mungkin nggak dicabut. Tapi nggak akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo karena dianggap itu kontroversial gitu. Nah, ini menjadi masalah sebab terjadi dalam hal isu UKT. Ya kan, UKT udah jalan, semua bergolak, mahasiswa protes di mana-mana gitu ya, di kampus yang punya rencana untuk menaikkan UKT gitu. Dan menterinya dipanggil ke DPR oleh DPR dan hampir semua fraksi menolak ya kenaikan UKT ini gitu. Tapi pemerintah nggak bergeming. Tetap aja kelihatan akan jalan sampai kemudian Pak Prabowo di dalam salah satu siaran televisi nasional swasta mengatakan keberatan dengan rencana kenaikan UKT. Bahkan beliau mengatakan mestinya gratis katanya. Ya, untuk perguruan tinggi yang dikelola oleh negara, ya kalau tidak, jangankan mahal, jangankan istilahnya itu ya berbiaya rendah, jika mungkin itu justru digratiskan, kata beliau. Nah, kelihatan setelah wawancara itu, 2-3 hari setelah itu, Presiden memanggil Menteri Pendidikan, lalu keluarlah kebijakan stop, menyetop kenaikan UKT, tetapi akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang sesudahnya gitu. Bagi saya ini menarik, menariknya adalah kali pertama Pak Prabowo secara terbuka menyatakan berbeda. Gitu. Dan ternyata efektif. Efektifnya itu apa? Efektifnya itu ketentuan itu kemudian dibatalkan oleh Jokowi. Minimal ditunda istilahnya, bukan dibatalkan sebenarnya. Yang kedua, bukan hanya berbeda, bahkan beliau mengatakan yang sebaliknya gitu loh. Gratis. Kan berbeda itu kan bukan berarti A dan B gitu loh ya kan. Berhadap-hadapan gitu. Ini berhadap-hadapan. Kalau Anda naikkan, saya gratiskan gitu loh. Jadi ini saya naik satu ke atas, ini satunya ke bawah gitu loh ya kan. Jadi bukan hanya berbeda, tapi berlawanan gitu loh. Nah, Bung Rey ngelihat begini tuh gimana nih? Itu dia kan? Nah, ini belum dilantik loh, masih. Dilantik ini, ya kan? Seru ya. Nah, jadi Pak Jokowi pinginnya dinaikkan, Pak Prabowo justru pinginnya diturunkan. Jadi ini bukannya berbeda tapi berlawanan gitu. Dan menariknya 3-4 hari setelah 3 hari lah ya, setelah 3 hari atau sekitar 3 harian setelah pernyataan itu dikeluarkan oleh Pak Prabowo, kemudian dicabutlah ketentuan itu. Saya mengistilahkan itu dengan menyebut Pak Prabowo menegur Pak Jokowi soal UKT, hasilnya adalah ketentuan itu dicabut gitu. Jadi bibit-bibit powerfulnya Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi udah mulai kelihatan nih. Setidaknya dari soal UKT.
Padahal Pak Prabowo itu hanya ngomong di salah satu siaran televisi ya. swasta nasional. Jadi beliau tidak ngomong misalnya di dalam forum resmi negara mana, ya kan, di partai apa, itu tidak. Beliau hanya ngomong di salah satu televisi, tapi itu sudah membuat tanda kutip ya, Pak Jokowi membatalkan putusan yang sudah dilanjutkan. Padahal sebelumnya Pak Jokowi jalan terus kan. Nah, siswa demo di mana-mana. Nggak dipedulikan ya. DPR sudah panggil menteri dan semua, hampir semua fraksi mengatakan nggak setuju. Lalu cuman 3 hari setelah Pak Prabowo ngomong, atau 3 hari 4 hari setelah Pak Prabowo ngomong, lalu Presiden memanggil menteri dan menteri itu. Artinya apa gitu? Artinya Pak Prabowo menegur Pak Jokowi soal UKT, lalu UKT-nya dicabut. Di sini kelihatan Pak Prabowo punya power. Tetapi powernya Pak Prabowo itu tidak tunggal, no. Gitu. Bukan saja karena tanda kutip ya, Pak Prabowo mengancam akan tidak melaksanakan program itu, gitu. Tapi karena kali pertama dalam sejarah pemerintahan Pak Prabowo, semua fraksi di DPR menolak kebijakannya gitu. Jadi sebetulnya UKT itu memperlihatkan kepada kita, kali pertama Pak Prabowo, Pak Jokowi dalam 9 tahun masa pemerintahannya, tidak ada satupun kekuatan politik yang mendukungnya. Lalu apa yang terjadi? Dia mundur. Gitu loh, no. Dia mundur. Gitu. Jadi ini sebenarnya juga bisa dibilang bahwa kekuasaannya Jokowi sebagai presiden ini akan mulai memudar ya. Pada tingkat tertentu begitu. Satu gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, Pak Jokowi kehilangan rekan yang betul-betul bisa dia pegang. Gitu kan? Jadi mulai ditinggalkan ini ceritanya, pelan-pelan ini. Ceritanya beda ketika dia bersama dengan PDI. PDI sekalipun nggak setuju misalnya, dia tetap akan teguh. Dia akan bela Pak Jokowi di depan gitu ya. Nah misalnya soal 3 periode, ya kan, dia memang keras menolak 3 periode, tapi soal kebijakan program Pak Jokowi dia akan tetap jaga gitu. Tetap. Jadi antara perbedaan yang prinsipil dengan perbedaan politik itu tetap bisa dibedakan oleh PDI. Ini tidak, no. Tidak ada, setahu saya ya, tidak ada satu fraksi pun di DPR itu yang nggak mengkritik kebijakan Menteri Nadiem ini gitu. Artinya semua teman Pak Jokowi dalam pengertian teman koalisinya yang sekarang ini, dalam konteks UKT itu sama sekali tidak membela beliau gitu. Apakah akan terjadi pada lanjutannya kita nggak tahu. Tapi inilah kali pertama dalam sejarah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau tidak di-backup satupun oleh kekuatan politik. Kekuatan politik, no. Karena kekuatan partai, kekuatan politik itu bisa macam-macam kan gitu. Nah ini kali pertama dalam sejarah beliau gitu. Nah ini menariknya di situ. Apakah akan terjadi selanjutnya kita nggak tahu. Khususnya jika berhadapan dengan rencana Tapera ini kan. Nah, apakah Tapera ini akan dilaksanakan, dilanjutkan gitu? Diterima oleh fraksi-fraksi di DPR atau akan dilaksanakan juga oleh Pak Prabowo gitu atau tidak gitu kan? Cuman mungkin tergantung eskalasi penolakannya. Kalau penolakannya datar-datar saja, ya mungkin ya akan lanjut gitu. Tapi kalau eskalasi meningkat seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang menolak UKT, bisa saja pilihannya sama seperti proses di UKT, bahwa ya partai-partai politik ya tidak siap mendukung kebijakan Pak Jokowi jika itu berhadapan dengan isu-isu publik itu loh kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah mengapa partai-partai ini tanda kutip ya berani meninggalkan Pak Jokowi, khususnya teman-teman koalisinya. Bagi saya jawaban yang tersedia itu ada 2. Pertama, memang ikatan mereka dengan Pak Jokowi itu ikatan pragmatis. Kalau nguntungin ya dukung, kalau nggak nguntungin ya gue tinggalin. Udah selesai dia. Udah selesai. Itulah agak bedanya dengan PDIP. PDI Perjuangan, karena ikatan Pak Jokowi dengan PDI itu keluarga.
gitu. Gue nggak setuju sama lo, tapi gue akan bela lo, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu tuh. Nggak setuju sih, tapi akan saya bela gitu. Kalau yang sekarang nggak, ya kalau nggak nguntungin yang utama kita bela. Jangan kita sok-sokan tampil ke depan gitu ya kan. Itu satu. Lebih-lebih ini alasan yang kedua, no. November ini kita pilkada. Dan isu ini sensitif di pilkada. Jadi kalau ada partai misalnya yang menaikkan UKT, ya kan, mereka setuju kenaikan UKT. Bisa-bisa calon mereka di pilkada-pilkada ini nggak populer. Habis, iya. Gitu. Atau soal tapera ini kita nggak tahu. Makanya ini kan kita akan lihat nanti karena belum ada isunya. Bisa-bisa, misalnya kalau Anda di Bekasi, Anda di Kerawang, misalnya gitu ya, atau di daerah-daerah industri di mana gitu kan. Lalu kebijakan tapera ini misalnya umumnya ditolak oleh buruh gitu. Bisa-bisa calon Anda nggak terlalu diterima oleh masyarakat gitu. Secara dan elektoral sangat merugikan. Sangat merugikan mereka. Padahal mereka sedang berburu untuk mendapatkan jabatan di pilkada-pilkada itu gitu. Oleh karena itu mereka kembali ke posisi yang pertama. Apa itu posisi pertama atau pasal pertama? Kita kerjasama kalau saling nguntungin gitu loh. Kalau nggak nguntungin ya nggak ada kerjasamanya gitu. Nah, itulah menurut saya mengapa partai-partai ini berani menyatakan sikap kepada Pak Jokowi. Nah, yang ketiga, ini alasan tambahannya. Mereka tahu bahwa Pak Jokowi ini nggak punya backup politik. Gitu. Jadi seperti kasus UKT, ditinggalin begitu aja, selesai. Nggak ada backup politiknya, no. Karena yang kerja selama setidaknya 4 bulan, 5 bulan terakhir, Pak Jokowi sendiri. Karena ada iming-iming soal elektabilitas kan. Ada iming-iming soal kekuasaan. Gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi itu. Kan dia nggak bisa menjanjikan bahwa Anda akan menang di sini gitu. Nggak bisa juga menjanjikan kalau Anda ikut, saya tambahi kursi kabinet kan. Nggak ada juga. Kalau faktor yang Jokowi efek masih kuat di berbagai wilayah karena dianggap jasa Jokowi itu apa memang sudah habis juga, Bung Rai? Saya kira untuk di pilkada mungkin akan ada, tapi nggak sebesar di pilpres. Karena ikatannya beda. No. Di pilpres itu kan anaknya. Gitu loh kira-kira itu. Mungkin sebagian orang berperasaan sebagai ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi, ya anaknya kita terimalah gitu. Tapi kalau yang dicalonkan itu sama sekali nggak punya hubungan apa-apa dengan Pak Jokowi, gitu, belum tentu. Jadi jauh itu, no. Hanya karena mengingat, iya Pak Jokowi berjasa sama kita. Cuma calonnya ini kan kita kenal juga, katanya. Calon ini kan calon yang kinerjanya kita tahu, kelakuannya kita tahu, misalnya begitu, dan seterusnya, gitu. Jadi efek Jokowi di dalam pilkada-pilkada itu, kalaupun ada, terbatas sekali. Beberapa wilayah yang terkait langsung dengan dan tidak akan setinggi di dalam pilpres. Kan lagi-lagi kan tetap kontroversial setidaknya bagi saya adalah soal apa iya itu efek Pak Jokowi atau itu efek bansos. Nah itu tetap bagi saya pertanyaan yang menurut saya hanya bisa kalau diinvestigasi, bukan diselesaikan di dalam pengadilan MK. Gitu. Yang pengadilan MK-nya ingin melihat fakta-fakta yang bersifat material. Ada nggak suratnya yang mengatakan bahwa bansos ini dibagi-bagikan untuk kepentingan elektoral? Ya kalau nggak ada surat ya setidaknya WA ke, pembicaraan ke, ya bukti material lah ya. Bukti material. Ya sampai kiamat pun kamu kan dapat itu. Gitu. Itu kira-kira. Nah makanya bagi saya cara pembuktian di MK itu ya nggak sampai kiamat pun nggak akan bisa. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah penelitian. Orang-orang yang bisa melihat antara hubungan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi, lalu tingkat kepuasan itu berefek terhadap keluarganya, dalam ini adalah anaknya, dan tingkat kepuasan itu dipupuk oleh Pak Jokowi salah satunya karena bansos yang begitu besar gitu. Tapi kalau ngelihat misalnya kayak dissenting opinion dari 3 hakim, itu kan sebenarnya ya, ada pengakuan kan, meskipun makanya sulit dibuktikan kan, karena kalau kita baca misalnya ya dissenting opinion dari Hakim Saldi Isra,
Dia kan mengatakan itu. Keliru kalau kita mau membuktikan ada tidak adanya efek bansos terhadap kenaikan elektabilitas dari bukti-bukti fisik. Nggak akan bisa terjadi. Dalam pembuktian dalam dunia politik itu nggak begitu. Yang dibaca adalah gejala. Yang dibaca adalah keterkaitan. Makanya rumusnya itu menurut saya adalah bansos, kepuasan naik, elektabilitas naik. Itu loh rumusnya gitu. Nah, jadi dalam konteks itulah menurut saya, ya kan, apakah akan ada efek Pak Jokowi terhadap pilkada-pilkada November ini? Kalaupun ada, terbatas. Baik terbatas dari segi lokasi maupun terbatas dari segi elektabilitas itu sendiri. Nggak akan semirah itu. Dan menurut saya, partai-partai yang sekarang udah baca. Bahkan boleh jadi mereka mengusung orang yang justru mungkin tidak disukai oleh Pak Jokowi, tapi potensi menangnya di daerah itu sangat tinggi dan oleh mereka itu dukung. Bisa saja itu terjadi. Apa artinya? Ya artinya lagi-lagi mereka berpikir, ya kepentingan kita yang harus diutamakan, bukan maunya Pak Jokowi gitu. Nah, dalam konteks itulah mereka berpikir soal UKT itu tadi. Sehingga berani mereka menolak ya, meskipun tidak sepulgar Pak Prabowo misalnya, tapi mereka melihat gejala bahwa ini nggak akan menguntungkan secara elektoral di pilkada 2024 yang akan datang gitu ya. Saat yang bersamaan ketahuan kok bahwa Pak Jokowi itu tidak punya backing politik yang kuat gitu. Backing politik, jadi itu sebenarnya kata kunci untuk Jokowi sekarang, dan tentu saja kan juga kalau kita ngelihat dari pemerintahan selanjutnya ini kan masih ada anaknya, ya kan? Nah, dengan tidak adanya backing politik ini, seberapa peran kuatkah ini posisi Jokowi ini nanti untuk pemerintahan selanjutnya, Bung Ray? Saya kira justru penolakan pertamanya bukan datang dari luar, justru dari dalam ya. Bibitnya kan sudah kita lihat dari soal UKT kan. Jadi UKT ini benar-benar kayak menjelaskan yang akan terjadi berikutnya ya. Tidak semua ternyata apa yang dibayangkan diinginkan oleh Pak Jokowi itu dengan sendirinya akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Meskipun dianggapnya Prabowo itu menang karena faktor dirinya kan. Pak Prabowo sih menyebutkan, bahkan Pak Prabowo mengakui kelanjutan nih. Iya, gitu. Iya. Tapi Pak Prabowo juga berhitung kalau ini nggak populer, belum tentu beliau mau gitu. Hatta mungkin soal IKN nantinya. Gimana tuh? Kalau menurut prediksinya Bung Ray nih soal IKN ini, apakah akan diteruskan atau? Bayangan saya 50-50 dong. Karena pertama apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan program yang juga sangat besar, giant ya, soal makan siang gratis gitu, yang juga sama seperti IKN membutuhkan dana yang juga besar. Itu satu pertimbangan. Kan artinya Pak Prabowo dihadapkan pada persoalan mau mengalokasikan APBN untuk pembangunan IKN prioritas atau makan siang gratis. IKN itu nama besarnya ada di Pak Jokowi. Makan siang gratis nama besarnya ada di Pak Prabowo. IKN dibangun belum tentu punya efek elektoral pada pilpres berikutnya. Makan siang gratis dilakukan mungkin punya efek elektoral pada pilpres berikutnya. Lalu Anda pilih yang mana, no? Gitu kira-kira. Ya itu kan pasti gampang sekali menjawabnya kan ya. Kalau IKN berlanjut, nama Jokowi yang tetap abadi, belum tentu Pak Prabowo. Kalau makan siang gratis berlanjut, ya itu nama Pak Prabowo yang akan dikenang karena ini kali pertama dalam sejarah Indonesia ya ada pegelaran makan siang gratis dengan melibatkan jutaan orang. Dan itu menjadi legasinya ya Pak Prabowo. Dalam konteks kayak begini, kamu milih yang mana dong? Karena dananya terbatas. Kamu lebih harus utamakan yang mana? Karena dananya juga terbatas. Nah, kalau ngelihat pilihan-pilihan seperti itu ya, kira-kira bayangan kamu Bung Ray, bayangan Bung Ray ini gitu, kira-kira nanti pemerintahan Prabowo ini akan seperti apa? Dihadapkan dengan, ini kan udah bisa dibilang semacam realitas ya, bukan lagi gejala, tapi ini udah realitas gitu loh, kenyataan yang oleh
Prabowo ini sebagai presiden nanti ini harus dihadapi? Saya kan kalau kembali ke pertanyaan pertama tadi ya, Hmm. jangan-jangan sebetulnya yang ganjalan pertama Pak Jokowi itu justru internal, yang tidak semuanya mengiyakan beliau gitu ya. Nah, dalam konteks itu Pak Prabowo ya kelihatan akan lebih mengutamakan apa yang menjadi dirinya gitu loh, dibandingkan apa yang menjadi program Programnya Pak Jokowi dan gitu. legasinya Jokowi Apalagi ya. Pak Jokowi sudah selesai gitu. Dan seperti yang saya sebutkan tadi di awal, selesainya itu Pak Jokowi nggak punya topangan, nggak ada backingan Nggak politik ada. tadi istilahnya ya. ya Dia kan? lepas aja udah. Sendiri aja, Gitu. sendiri dengan sendirinya pengaruh dan kekuatan politiknya nggak terlalu besar berbanding misalnya ya Ibu Mega punya PDI Perjuangan kan, SBY punya Demokrat, gitu ya. Lalu Pak Jokowi punya apa? Cuma Projo. Sama Ansor sekarang. Kan kemarin ada pernyataan Ansor ya, Ansor siapa yang menyakiti Jokowi dan keluarga, artinya itu kan lebih Iya, melebihi Projo loh, Bray. luar biasa ya. Saya sih itu mengingatkan saya pada pernyataan apa gitu ya, mungkin tuh hadis atau apa gitu ya. Siapa yang ingin bersama saya di surga, maka datangilah rumah orang miskin dan anak yatim, kata Nabi gitu. Karena saya beserta dengan mereka gitu. Nah, artinya kalau kita balik kalimat itu, yang menyakiti anak yatim dan juga orang miskin adalah orang yang nggak mungkin bisa bersama saya di dalam surga, kata Nabi. Jadi bukan menjaga presiden ternyata ya, ajaran Nabi itu ya, menjaga anak yatim dan orang miskin, kira gitu. Iya. Nah, oke, kita balik itu tadi intermezzo. Terus gimana? Nah, itu dia Nong. Dan dalam konteks yang kayak begitu tuh kan kelihatan sebetulnya ya proyek-proyek ambisiusnya Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya kira belum sepenuhnya masuk ke dalam bayangannya Pak Prabowo gitu. Proyek-proyek ambisiusnya Pak Jokowi itu belum sepenuhnya masuk ke dalam bayangannya Pak Prabowo. Kita cek lagi misalnya ya, Nong. Berapa kali Pak Prabowo berbicara soal IKN? Dan aku juga coba aku ingat-ingat, Pak Prabowo pernah nggak sih ke IKN? Kayaknya belum pernah ya. Pernah ya. Ya, tapi bersama dengan rombongan. Oh iya. Gitu, tapi ya serius gitu datang meneliti, itu dia mempelajari. Itu. Kalau memang sungguh ingin melanjutkan ya. Misalnya di dalam wawancara yang menimbulkan sikap beliau soal UKT misalnya, beliau nggak berbicara soal IKN. Beliau hanya berbicara soal UKT makan gratis, yang istilahnya akan diubah menjadi makan sarapan pagi itu ya. Makan bergizi gratis, gitu. Dan seterusnya. Di luar itu rasanya beliau nggak, hampir kita jarang mendengar beliau berbicara soal IKN, gitu ya. Secara khusus di luar kampanye, khususnya di luar debat. Karena beliau berbicara tentang akan melanjutkan IKN itu di waktu debat. Tapi di forum-forum lain gitu ya, atau di forum-forum kampanye yang lain, coba mungkin kita cek kembali, hampir jarang Pak Prabowo berbicara tentang pentingnya melanjutkan pembangunan IKN gitu. Tentu di samping beliau kalau kampanye ke masanya itu lebih banyak jogetnya ketimbang menyampaikan visi misi gitulah kira-kira ya. Nah, setelah Pilpres lebih jarang lagi menurut saya beliau berbicara soal kelanjutan IKN itu. Yang beliau bicarakan itu ya makan siang gratis ya, lalu berbicara hal-hal lain termasuk UKT dan seterusnya itu gitu. Nah, kalau kita cek dari situ misalnya, pertanyaannya adalah apakah IKN ini bukan sesuatu yang sangat serius dalam pandangan Pak Prabowo atau tidak? Nah, di situ memang pertanyaannya, Bang. Apalagi kalau beliau dihadapkan dengan pilihan dana terbatas nih, kebutuhan untuk IKN dengan makan siang gratis relatif sama. Ini makan siang ini 400 triliun. Nah, di situ di UKN juga mungkin membutuhkan bahkan mungkin lebih sedikit dari 400 triliun gitu.
Tetapi ini proyeknya yang membuat Pak Jokowi jadi abadi. Sementara makan siang adalah proyek yang memungkinkan Pak Prabowo namanya jadi abadi dan punya efek elektoral pada untuk pilpres selanjutnya. yang seterusnya. Dalam kondisi kayak begitu kita mau ambil yang mana? Gitu. Nah, saya kira semua orang udah bisa bisa menyimpulkan, ya, dan iya, udah seterusnya. menyimpulkan akan seperti apa sikap Pak Betul, Prabowo nanti betul, ya. betul. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, dalam tradisi politik kita, orang nggak berkuasa itu 50% pengaruhnya hilang. Dan makin jauh masa pensiunnya dari kekuasaan itu, makin pengaruhnya juga makin hilang gitu loh. Nah, jadi yang kau bayangkan tingkat kepuasan 80% itu ya ketika kau menjabat. Setelah kau nggak menjabat, itu akan berkurang dengan sendirinya dan seterusnya itu. Meskipun sudah ada anaknya ditaruh di situ di dalam. Ya, sederhana melihatnya. Bahkan ketika Pak Jokowi masih berkuasa, ya kan, Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo menegur Pak Jokowi soal UKT, selesai. Itu udah tondo itu. Padahal mereka masih powerful loh ya Pak Jokowi itu. Tingkat kepuasan masih kata survei masih di atas 70% 70 bahkan mungkin 80%. Kalaupun turun ya 10% gitu. Ada yang menyebutkan bahkan 98% kan gitu kan. Tuhan itu. Iya kan, udah ada yang menyebutkan 98% kata dia kan, tingkat kepuasan. Masih begitu Dan orang ini belum dilantik loh masih menhan dari masih bawahannya. Bawahan. Dia negur ini soal kebijakan UKT. Berhenti. Ya apalagi nanti sudah nggak berkuasa kan. Iya. Dan dia udah dilantik jadi presiden. Dan gak ada partai yang dukung. Itulah hebatnya dalam hal ini memang Ibu Mega sama PDIP ya. Jadi ketika udah dihianati dukung Prabowo waktu itu kan Ibu Mega kan tidak menarik para menterinya karena apa? Karena itu kan konsisten untuk itu tuh. Saya mau mengatakan sebaliknya itu Kan anaknya jadi cawapres nggak mau mundur dari PDI. Menantunya nggak mau mundur juga dukung kan? capres yang lain nggak mau mundur. Pak Jokowi dukung anaknya, kedukung PDI nggak mau mundur. Gimana perasaan orang PDI-nya? Kau menyatakan beda sama kita, tapi kau nggak mundur. Gitu loh kira-kira. Jadi 2 kali ditimpa musibah. Musibah pertama kau tinggalkan, yang kedua adalah repotnya untuk menyatakan dia diberhentikan itu repot. Dalam kondisi kayak kemarin itu kondisi pilpres kalau itu. Kita misalnya frontal pada Pak Jokowi turunnya gimana repotnya. Nah sekarang PDI mau mengatakan, yuk kalau nggak suka menteri gua, yuk mundurin lah. Iya. Oh jadi itu ya. Iya. Tapi kenyataannya Pak Jokowi nggak mundurin juga. Repot ternyata Karena mundurin karena politik itu Impact-nya bukan kepada menteri itu, impact-nya kepada kita. Pak Jokowi mungkin juga menyadari kalau 3 menteri ya dari PDI Perjuangan atau mungkin menteri-menteri yang terasosiasi gitu dengan di reshuffle, yang kelihatan cengeng itu ya Jokowi bukan menteri-menteri ini gitu loh, Pak. Repot Nah inilah yang dialami oleh PDI Perjuangan. Gitu. PDI Perjuangan tuh ingin mengatakan lo rasain deh posisi kita gitu ya. Anda nggak sepakat dengan kita gitu. Bahkan ada pernyataan Anda kalau itu benar ya kan akan tanda kutip ya ngerjain PDI gitu ya dan seterusnya itu tanda kutip ya kalau pernyataan itu benar gitu. Tapi Anda nggak mundur, kita repot ngundurin, dinyatakan mundur gitu kan. Nah sekarang Anda merasakan itu. Nah saya melihatnya dalam konteks itu dalam konteks itu. Oh gitu. Iya ya, mungkin dia. Ya sehingga dia ngerasain gitu ya. Kalau PDI-nya menurut saya sih enteng-enteng aja kan, Anda mau mundurin kok nggak ada masalah, gitu. Tapi ya Anda yang mundurin bukan kami yang menarik gitu, karena Anda dulu yang minta kursi itu kan, misalnya begitu kan, kita serahkan. Kalau Anda udah nggak senang dengan anggota partai kita, ya silakan keluarkan gitu loh, Pak. Nah ini yang repot di Pak Jokowi ini sekarang ya di situ, ya kan? Dan itu terasa kemarin kan.
Meskipun para menterinya udah nggak enak, tapi tetap disuruh bertahan gitu kan. Betul, dan seterusnya itu. Padahal kalau dulu PDI udah mau narik kan gitu. Tapi kan kalau ditarik dalam kondisi yang kayak begitu itu, makin hancur PDI-nya kan gitu. Nah, ternyata ada untungnya. Untungnya itu apa? Biar Pak Prabowo rasain juga. Pak Jokowi rasain juga. Suasana perasaannya itu seperti apa? Repotnya menghadapi situasi yang kayak begini gitu. Orang udah nggak sejalan dengan kita, tapi nggak mau mundur, pinginnya tetap sama kita gitu. Kita dikeluarin, kita yang dicaci maki gitu loh. Nggak dikeluarin, jelas-jelas dia udah nggak setuju sama kita gitu. Nah itulah yang mungkin sekarang dialami oleh Pak Jokowi gitu. Menarik ya, menarik. Nah Bung Ray, ini terakhir ini ada yang bilang, ada yang mengatakan begini, seperti yang tadi udah diulas ya dengan sangat panjang lebar soal pilihan kira-kira akan seperti apa, dan publik juga, penonton juga bisa menyimpulkan nanti kira-kira akan seperti apa tanpa harus dijawab dengan jelas terang benderang gitu. Nah karena itu kemudian ada yang bilang seperti ini, jangan-jangan IKN itu karena anggarannya yang sangat besar, sementara juga pemerintahan mendatang itu juga program juga yang prioritas, yang membutuhkan anggaran yang sangat besar juga gitu. Itu dibilang ada kemungkinan akan mangkrak seperti dalam kasus SBY itu Hambalang itu, Bung Ray. Setuju nggak itu? Ada loh yang bilang begitu. Ini lebih dahsyat lagi ini istilahnya. Iya, apa namanya ya? Saya sih nggak membayangkan bahwa itu akan mangkrak gitu. Tapi ya tidak prioritas saja. Maksudnya kayak ya kalau kan sekarang sebenarnya misalnya udah ada undang-undang kan masalahnya kan IKN ini udah ada undang-undang. Kalau sekarang kan misalnya nih ya, skala pembangunannya di angka 60%. Mungkin nanti 20%. Tetap akan dilanjutkan, tapi bukan prioritas. Ya itu perintah undang-undang ya. Gitu kira-kira itu. Bahwa IKN itu akan dibangun. Yang bisa dipindahkan akan dipindahkan, yang nggak bisa dipindahkan ya akan tetap di Jakarta dan seterusnya gitu. Jadi artinya apa gitu? Boleh jadi 5 tahun pemerintahannya Pak Prabowo, ya pemindahan total tidak akan terjadi ya. Tidak akan itu bayangan saya, karena itu prioritasnya itu tadi. Kalau sekarang ini misalnya Pak Jokowi skala prioritas pembangunan IKN itu di angka 60%, mungkin diarahnya Pak Prabowo itu cuma 20%. 30% gitu. Jadi kan memang rendah. Artinya 5 tahun pemerintahannya Pak Prabowo belum tentu selesai semua. 100% itu gitu. Nah, artinya butuh kelanjutan berikutnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mungkin nggak bisa disebut mangkrak, ya jalan aja, cuma lambat sekali gitu. Ya mungkin itu istilahnya, mungkin bukan prioritas itu ya. Karena ada prioritas yang lain yang bernama dengan makan, sekarang istilahnya makan bergizi gratis itu. Gitu. Ya bisa berubah-berubah lah istilahnya. Ya. Tapi juga menariknya apakah nanti presiden terpilih ini akan berkantor di IKN atau enggak, itu juga jadi pertanyaan nih. Enggak tahu, tapi feeling saya sih enggak ya. Ini jadi kita masih bisa masih banyak peristiwa-peristiwa menarik. Ini feeling ya. Feeling saya Pak Prabowo lebih memilih di Hambalang aja ya. Tidak akan berkantor ke sana gitu, di IKN gitu. Iya. Masih susah katanya airnya, kata Pak Bas ini ya. Ya saya nggak tahu apa faktornya, tapi feeling saya mengatakan Pak Prabowo nggak akan berkantor di IKN gitu. Meskipun menteri-menterinya udah di sana. Sekarang itu kan ada isu pelantikan presiden baru akan di IKN katanya terjadi di IKN. Kita nggak tahu apa presidennya mau apa enggak kan. Bisa nolak ya kayak UKT ya. Kenapa harus di sana kata beliau kan? Dengan alasan belum siap kan? Bukan, nggak ada tradisi pelantikan presiden itu di luar gedung DPR MPR. Kan kira-kira gitu. Sementara gedung MPR DPR-nya masih ada di Jakarta. Iya, dan itu gitu. Nanti kalau DPR MPR kan kalau nggak salah tahun 2000 berapa gitu. Nah itu makanya. Bukan sekarang. Nah kan artinya beliau punya alasan yang cukup kuat untuk mengatakan cukup dilantik di gedung DPR MPR sesuai dengan tradisi konstitusi kita, bahwa presiden terpilih itu dilantiknya di sidang istimewa MPR dan kantor MPR itu masih berada di Jakarta.
gitu loh kira-kira tuh. Kan Iya, kuat sekali alasannya kan. kuat banget itu. Ya memang masih kan memang realitas Iya. begitu Sementara DPR MPR. presiden yang menginginkan Itu udah udah selesai. ya belum selesai karena belum diambil sumpahnya yang baru ini kan gitu ya. Tapi ya jelas pamornya makin menurun gitu loh kira-kira. Beliau sudah nggak bisa lagi ngatur-ngatur. Jangan nggak usah jauh-jauh. UKT nggak bisa kok. Beliau memerintahkan partai ini dukung, partai ini nggak bisa gitu loh kira-kira. Iya menarik ya. Jadi asik banget nih politik sebenarnya. Makanya betul kata Bung Rai, politik itu ya tidak pernah selesai. Pilpres yang selesai, tapi politik jalan lagi. Jalan terus. Oke, terima kasih Bung Rai. Kita udah panjang ngobrol soal Jokowi dan bagaimana seterusnya nanti ya. Oke, penonton MPTV, kita akan ketemu lagi dalam episode Tenong berikutnya ya. Terima kasih dan salam. Dadah.